Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai PJPL kami mengenai literatur review pelanggaran kode etik akuntansi publik, analisis prinsip etika, dampak, dan upaya pencegahan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Hasna Saula Akmal. Dan saya Naswa Salma Najmi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi hasil diskusi. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi profesi akuntansi itu tuh memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan juga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Nah, selain keahlian teknis, akuntan itu juga dituntut untuk menjunjung tinggi integritas dan etika sebagaimana diatur oleh IAI dan juga IFHC. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran etika itu masih sering terjadi di Indonesia, seperti kasus yang ada di Jiwasraya, Garuda Indonesia, SNP Finance, PT Antam, dan juga Hansen International menunjukkan bahwa manipulasi laporan dan konflik kepentingan merupakan bentuk kegagalan moral yang dapat berdampak luas. Nah, melalui kajian literatur review ini, kami berupaya untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, penyebab, serta dampak terhadap profesi dan juga masyarakat. Nah, hasil kajian literatur review ini diharapkan memperkuat kesadaran bahwa kode etik itu bukan hanya sekedar aturan tertulis saja, melainkan menjadi pedoman moral yang wajib dijalankan oleh setiap akuntan. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada literatur review ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Nah, data sekunder ini kita mendapatkan dari hasil-hasil penelitian, kemudian jurnal ilmiah, ataupun dokumen-dokumen yang relevan. Nah, sumber ini tuh didapatkan bukan dari studi kasus di lapangan, tetapi dari data-data tadi. Nah, tujuan dari ini tuh untuk memberikan gambaran secara sistematis, kemudian akurat mengenai fakta atau fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis. Baik, jadi di sini untuk penelitian terdahulu atau literatur reviewnya itu kita menggunakan 5 kasus. Yaitu ada PT Asuransi Jiwasraya, Garuda Indonesia, SNP Finance, PT Antam, dan juga Hansen International. Jadi yang pertama ini ada PT Asuransi Jiwa, di mana di kasus PT Asuransi Jiwa ini itu menyajikan laporan keuangan fiktif dan menyembunyikan kewajiban. Kemudian investasinya itu bermasalah karena adanya konflik kepentingan manajemen. Kemudian gagal untuk menerapkan kehati-hatian dalam produk JS Saving Plan dan juga minim transparansi keuangan ke publik dan regulator. Kemudian adanya praktik manipulasi penggelapan dan juga korupsi mencederai profesionalisme. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada PT Antam. Jadi di PT Antam itu tuh dia terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal. Kemudian adanya konflik kepentingan antara internal juga dan juga eksternal perusahaan dan pemberian izin tanpa evaluasi yang mencerminkan kurangnya kehati-hatian dan juga terkait dalam skandal korupsi yang melanggar perilaku profesional. Yang ketiga itu ada kasus dari PT Hansen International. Jadi di PT Hansen International ini laporan keuangannya itu dimanipulasi, di mana asetnya itu dibesar-besarkan dan pendapatannya itu fiktif. Kemudian dananya itu dialihkan ke entitas terkait tanpa pengungkapan wajar dan auditor itu gagal mendeteksi kejanggalan yang menunjukkan kurangnya ketelitian. Kemudian yang keempat itu ada PT Garuda Indonesia. Jadi di kasus PT Garuda Indonesia itu pada laporan keuangan 2018 itu mencantumkan laba dari pendapatan yang belum terrealisasi. Kemudian auditor itu menyetujui laporan meskipun terdapat keberatan
dan konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga itu ada pelanggaran terhadap standar audit dan prinsip kehati-hatian profesional. Kemudian yang terakhir itu ada kasus di SNP Finance di mana piutang fiktif itu dibesar-besarkan untuk kesan laporannya itu baik atau sehat. Kemudian auditor itu tindak independen di mana auditor itu gagal untuk mendeteksi kesalahan besar, kemudian kompetensi rendah dalam menghadapi resiko audit dan informasinya itu tidak dijaga kerahasiaannya. Nah, yang menunjukkan adanya lemahnya etika. Kemudian yang terakhir itu tidak patuh pada standar teknis dan juga tanggung jawab profesional. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan mengenai literatur review yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah prinsip etika yang sering dilanggar. Yang pertama adalah integritas, yaitu ketidakjujuran dalam laporan keuangan. Nah, di sini banyak akuntan tuh yang gagal dalam menjaga kejujuran dan transparansi pengelolaan pelaporan keuangannya. Contohnya tuh ada Jiwasraya, PT Jiwasraya, terus SNP Finance, kemudian Garuda. Dan kelimanya tadi itu juga sama-sama melanggar prinsip etika integritas ini. Yang selanjutnya ada objektivitas, yaitu adanya konflik kepentingan dan tekanan klien yang mempengaruhi independensi auditor. Nah, ini tuh eh, sering dilanggar oleh auditor karena tidak mampu menjaga netralitas akibat tekanan dari klien atau adanya konflik kepentingan tadi. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional, yaitu kurangnya keahlian dan ketelitian dalam mendeteksi kejanggalan suatu laporan. Pelanggaran itu terjadi karena kurangnya keahlian, pengetahuan teknis, dan kehati-hatian dalam melakukan audit atau layanan profesional lainnya. Dan yang terakhir ada perilaku profesional, yaitu gagal menjaga reputasi profesi dan etika secara menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak pelanggaran etika. Yang pertama adalah menurunnya kepercayaan publik. Ketika etika itu dilanggar, maka yang pertama maka akan menurunkan kepercayaan publik karena masyarakat atau investor-investor tuh akan kehilangan kepercayaan karena kan apa laporan keuangannya tuh sudah di otak-atik gitu loh. Jadi sudah tidak sesuai dengan fakta aktualnya gitu. Yang selanjutnya adalah kerugian kerugian finansial dan potensi kebangkrutan perusahaan. Nah, ini tuh penyajian data yang tidak akurat yang menyebabkan keputusannya yang salah, baik itu manajemen maupun investor, dan akan menimbulkan kerugian besar, apalagi terhadap perusahaannya, dan menyebabkan perusahaan itu menjadi bangkrut. Yang selanjutnya adalah menghambat pertumbuhan pasar modal dan meningkatkan resiko sistematik dan menimbulkan sanksi hukum dan administratif yaitu adanya denda, kemudian pencabutan izin dan pidana terhadap pelanggaran etika tersebut. Nah, yang nomor tiga adalah penyebab pelanggaran etika. Yang pertama, tekanan dari pihak klien. Nah, biasanya tuh adanya pelanggaran ini tuh karena pihak klien tuh menekan untuk kayak laporan keuangannya tuh harus sesuai dengan apa yang diharapkan klien tersebut. Jadi eh, hal itu tuh menyebabkan adanya suatu pelanggaran. Nah, yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran etika. Ketika para profesi akuntan itu tidak memahami, maka eh, pelanggaran etika tuh eh, pasti akan terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah pengawasan yang lemah. Apa ya, kurangnya tindakan pengawasan ini akan menyebabkan
suatu etika tuh sering diabaikan. Nah, yang selanjutnya adalah budaya perusahaan yang tidak etis, yaitu ketika budaya organisasi itu tidak menanamkan nilai-nilai integritas, maka akuntan tuh akan mudah tergoda dengan adanya hal-hal yang apa ya menyimpang dari kode etik tersebut. Nah, kemudian kemudian ada solusi untuk mencegah pelanggaran. Yang pertama adalah pelatihan etika secara berkala. Nah, yang selanjutnya adalah penguatan pengawasan dan penegakan sanksi. Nah, ini tuh penting dilakukan karena agar para profesi-profesi akuntan tuh tahu eh, apa ya batasan-batasan yang dapat dilakukan. Kemudian ada penanaman nilai etika dan budaya organisasi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kode etik akuntan ini harus diterapkan secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi. Akuntan bertanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi kepada masyarakat. Nah, etika juga menjadi pondasi kepercayaan dan integritas profesi akuntansi. Baik, karena presentasi dari pemaparan materi sudah selesai. eh, kam- Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami lakukan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.